Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di IES Channel, channel belajar untuk menjadi lebih baik. Bagaimana kabar Anda, sahabat belajar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, kuat ya, kuat menghadapi kenyataan. Pada sesi ini saya akan menyampaikan lanjutan sesi sebelumnya, yaitu penggunaan bagaimana menggunakan Chat GPT yang berbasis artificial intelligence ya, dengan penggunaan AI-nya. Nah, saya ingin memanfaatkan kemampuan AI itu untuk menyelesaikan sebuah tugas saya sebagai seorang dosen. Tugasnya tidak terlalu rumit, tapi bagi saya sendiri sebenarnya cukup rumit untuk membuat rumus. Jadi permintaan saya adalah kepada ChatGPT untuk dibuatkan rumus Excel-nya. Baik, saya memiliki data seperti ini. Nah, ini saya punya Excel seperti ini. Ya, ini adalah evaluasi akhir dari sebuah mata kuliah. Di sini ada nomor urut, di sini ada nama lengkap. Saya sembunyikan namanya NPM. Kemudian di sel ini ada tugas, UTS, ya, UAS. Kemudian di sini nilai angka dan nilai huruf dan predikat kelulusannya. Nah, yang akan saya mintakan kepada ChatGPT adalah rumus ini, rumus nilai akhir, kemudian huruf, menentukan hurufnya sesuai dengan apa namanya kriterianya, kemudian berdasarkan itu menentukan predikat kelulusannya. Nah, eh, kita akan lihat bagaimana jawaban atau bantuan dari AI-nya ChatGPT. Dan saya sudah menanyakan ini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi pertanyaan saya begini. Saya memiliki worksheet Excel dengan data berikut. Bla 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 gini ya. Pada sel D8 nilai tugas adalah nilai tugas, E8 nilai UTS, F8 nilai UAS. J8 adalah total nilai, H8 nilai huruf, dan seterusnya. Dan permintaan saya adalah ini. Buatkan saya rumus untuk sel G8, H8, dan I8 yang ini tadi. Yang ini ya. Sel ini, ya ini G8, H8, dan I8. Nah, lalu dalam beberapa detik muncullah ini ya. Dan ini memang untuk rumus yang di sini karena penjelasan saya yang salah ya. Karena di sini disebutkan G8 adalah total nilai, padahal sebenarnya total nilai dari perkalian atas bobot. Dan ini saya koreksi, nih saya bilang ralat nilai total pada sel G8 adalah tugas dikali 3 ditambah UTS dikali 3 ditambah UAS dikali 4 dibagi 10. Maka dijawab, baik jika nilai total pada sel 8 dihitung berdasarkan bobot nilai tugas, UTS dan UAS, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Baik, ini langsung sudah jadi ya, tinggal kita copy di sini. Copy kodenya, sudah tercopy, kemudian kita bawa ke sel ini. Ctrl V, pastekan di sini. Nah, hasilnya adalah 77 nilai angkanya. Kemudian bagaimana dengan sel berapa ini? Sel H8-nya.
Untuk sel H8, ya, H8 ini ya. Untuk menentukan nilai huruf pada sel H8, Anda dapat menggunakan rumus if dan nested if. Berikut adalah rumusnya. Jadi sudah diberitahukan sama dia. Tinggal kita copy hasilnya. Copy, bawa ke sini. Paste. Nah, kenapa tidak terjadi? Baik, eh, kita akan cek kenapa rumusnya tidak bekerja. Ini logika tes. Nah, logika tes titik koma apanya yang salah ya? Value if true. Oke, ini sudah kita coba. Sepertinya, nah, jadi bisa juga ya, artificial intelligence yang canggih itu juga salah, bisa juga salah. Kita coba, mungkin maksudnya di sini logika tes titik 2 mestinya. Titik koma ya. Coba saya ganti dengan titik koma. Kemudian ini juga titik koma. Bukan koma ya, dia buat koma. Titik koma. Semuanya diganti dengan titik koma. Titik koma. Ini juga titik koma. Titik koma. Titik koma. Titik koma. Ini coba titik koma juga. Ya, betul. Berarti sudah ketemu kita. Jadi tidak selalu sempurna ya hasilnya dari artificial intelligence. Dari sendiri bilang perlu dikoreksi. Dan kesalahannya cuma satu. Dia menggunakan koma sementara rumus yang benar adalah titik koma. Itu. Baik, kita sudah ketemu sekarang pada sel I8. I8 dibuat seperti ini. Ya, ini I8 ya. Oke. Untuk menentukan predikat kelulusan pada sel I8, Anda dapat menggunakan rumus if. Oke, memang rumus if. Berikut adalah rumusnya. Kita tinggal copy. Jadi sudah disediakan oleh Chat GPT ya. Oke, ini diperluas biar enak. Nah, terlihat seperti itu. Kita copy kodenya. Kemudian kita bawa ke sel I8. Paste. Nah, ini juga rumusnya tidak jalan, rumus yang diberikannya. Jangan-jangan seperti tadi lagi. Oh iya, betul ini. Setiap logika tesnya itu harusnya diikuti dengan titik koma, bukan koma. Baik, jadi kita coba seperti tadi, koreksinya, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, enter. Iya, benar. Nah, tapi kok AB kok tidak lulus? Padahal AB lulus. Jangan-jangan saya yang salah memberi perintah. Coba saya beri perintah kriteria untuk menentukan nilai huruf pada sel H8 adalah A bla bla. Oke. Predikat. Untuk menentukan predikat kelulusan sel I8, kriterianya adalah lulus jika nilai hurufnya. Oh iya, saya yang salah. Ini ada nilai hurufnya C sampai dengan A. Oh, saya buat begitu. Tidak lulus jika nilai hurufnya halaman di bawah C. Buatkan saya rumus untuk saya
Q8. Oke, saya terlalu singkat memberi penjelasan, jadi memang ada kekurangannya. Jadi rumusnya dia adalah ABC, padahal ada A, AB, B, dan C. Ya kita tinggal menambahkan saja. Berarti ini. Berarti di setelah A, nah kita tambahkan 1H8 sama dengan AB gitu. Enter. E. H8. Oh, ya oke. Tanda petik kurang tanda petik. Oke. Nah, kriterianya lulus. Ya. Jadi eh ini kalau kita pikir-pikir khususnya yang ini ya, bikin rumusnya ini gampang-gampang susah, terutama bagi yang belum terbiasa. Seperti saya kan tidak terbiasa menggunakan ini, jadi memang perlu bantuan. Walaupun eh, apa namanya, ketergantungan kita terhadap bantuan ini juga jangan 100%, dalam artian kita juga harus paham penggunaannya. Seperti tadi, antara rumus itu ada kekeliruan yang dibuat oleh ChatGPT. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi tetap memerlukan bantuan kita sendiri secara personal. Jadi tidak 100% menggantungkan diri terhadap bantuan ChatGPT atau AI itu sendiri. Artinya apa? Manfaatnya masih maksimal ya. Tadi dengan mudah kita nggak perlu mikir rumusnya seperti apa, rumusnya sudah langsung jadi, walaupun kita perlu sedikit modifikasi. Nah ini poinnya, bahwa dalam penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran, dalam pendidikan kita tentu eh, ada kebaikannya, ada positifnya, memudahkan kita dalam menyingkat cara belajar ya, dan lebih efisien, jadinya lebih cepat ya ketimbang kita mencari-cari atau coba-coba rumus yang tentu saja belum tentu langsung benar. Tapi tadi dibantu oleh ChatGPT, kita langsung dapat rumusnya dan sedikit kita perlukan perbaikan. Baik, nah itu kesimpulannya adalah bahwa dengan ChatGPT kita tidak boleh menggantungkan 100% apa yang diberikannya kepada kita, informasi yang diberikannya. Walaupun informasi yang diberikan itu tentu saja signifikan ya, tetapi kita perlu kembali kepada kemampuan pribadi atau personal kita, baik mahasiswa maupun dosen, untuk kembali eh, mengoreksi kalau kemungkinan ada kesalahan. Nah ini, dalam hal ini tentu saja kita akan melihat bahwa penggunaan ChatGPT ini di samping tadi tetap membantu kita, sangat membantu kita ya, tapi kita juga harus melakukan beberapa perbaikan itu. Nah, tentu pertanyaannya muncul, bagaimana sebenarnya secara keseluruhan gitu ya, tantangan seorang guru maupun dosen terhadap keberadaan ChatGPT ini. Nah, ini pun saya sudah bertanya, apa saja yang akan menjadi tantangan para guru dan dosen dengan adanya ChatGPT?
Jadi langsung dijawab oleh yang bersangkutan, oleh ChatGPT-nya sendiri. Coba kita cek, silakan kita baca saja. Apa saja yang akan menjadi tantangan para guru dan dosen dengan adanya ChatGPT? Nah, dia menjawab, sebagai sebuah mesin pembelajaran mesin atau AI, ChatGPT dapat memberikan berbagai keuntungan bagi guru dan dosen. Namun juga dapat menyebabkan beberapa tantangan. Di antaranya, satu, bersaing dengan ChatGPT. Ya, jadi terjadi persaingan antara guru ataupun dosen terhadap ChatGPT dalam hal memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dari para siswa atau mahasiswa. ChatGPT dapat dianggap sebagai pesaing bagi guru dan dosen. Sebagai hasilnya, guru dan dosen perlu memastikan bahwa informasi dan penjelasan yang mereka berikan memiliki nilai tambah dan tidak hanya sekadar informasi yang sudah diberikan oleh ChatGPT. Itu ya. Kemudian yang kedua, memastikan kualitas informasi. Meskipun ChatGPT adalah mesin pembelajaran, mesin yang canggih, tetap ada kemungkinan informasi yang diberikannya tidak akurat atau tidak relevan dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, contoh seperti tadi ya, ketika saya meminta rumus Excel dan ada kesalahan. Kesalahannya kecil sekali memang. Antara tanda baca ya, titik dengan titik koma. Itu. Dan tentu saja, kesalahan itu bisa jadi karena kita juga memberikan pertanyaan juga tidak tepat atau kurang pas ya. Oleh karena itu, guru dan dosen perlu memastikan bahwa informasi yang mereka berikan akurat dan relevan dengan topik yang dibahas. Nah, begitu ya. Jadi, tergantung informasi yang kita berikan juga ke ChatGPT-nya untuk menjawab pertanyaan itu. Yang ketiga, menjaga interaksi manusia. ChatGPT pada dasarnya hanya dapat memberikan jawaban berdasarkan informasi yang telah diprogramkan ke dalam sistemnya. Oleh karena itu, guru dan dosen perlu memastikan bahwa interaksi manusia tetap menjadi fokus utama dalam pembelajaran dan tidak hanya tidak hanya bergantung pada interaksi dengan ChatGPT. Yang keempat, menghadapi perubahan teknologi. Teknologi AI seperti ChatGPT terus berkembang dan mengalami perubahan. Oleh karena itu, guru dan dosen perlu memantau perkembangan teknologi tersebut dan terus mempelajari cara terbaik untuk menggunakannya dalam proses pembelajaran. Yang kelima, mengatasi ketidaksetaraan akses teknologi. Ya, meskipun teknologi seperti ChatGPT dapat memberikan keuntungan bagi siswa atau mahasiswa yang dapat mengaksesnya, namun tidak semua siswa atau mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini. Oleh karena itu, guru dan dosen perlu memastikan bahwa pembelajaran tetap dapat dilakukan dengan cara yang adil dan setara bagi semua siswa atau mahasiswa tanpa mengabaikan mereka yang tidak memiliki akses teknologi yang sama. Nah, jadi dia juga memperhatikan ada kemungkinan terjadi ketidaksetaraan antar mahasiswa atau antar siswa ya dalam akses teknologi. Tentu saja memang eh, ada beberapa keterbatasan dalam akses itu. Jaringan misalnya dari satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Kemudian kemampuan bagaimanapun juga ChatGPT yang lengkap itu harus berbayar ya. Itu per bulannya berbayar. Nah, sementara saya ini pun sekarang masih menggunakan yang gratisan. Nah, jadi eh, ada beberapa hal yang kita dapatkan keuntungan dari ChatGPT, tapi juga dapat beberapa tantangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi ini atau perkembangan teknologi ini. Nah, saya juga bertanya tentang metode pembelajaran apakah yang tepat digunakan di lingkungan teknologi ChatGPT. Dijawab dengan eh, cukup bagus ya, dan ini adalah beberapa poin karena saya sudah baca. Poin-poin yang disampaikan ini juga yang sedang kita kembangkan di dalam praktik pembelajaran kita.
Dalam lingkungan teknologi ChatGPT, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Beberapa metode tersebut antara lain: satu, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Metode ini melibatkan siswa untuk belajar dengan melakukan proyek atau tugas yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Jadi tugas praktik begitu ya, mempraktikkan. Dalam lingkungan teknologi ChatGPT, guru atau dosen dapat memberikan tugas yang berbasis proyek yang mengharuskan siswa atau mahasiswa untuk menggunakan ChatGPT untuk menyelesaikan proyek atau tugas tersebut. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning. Metode ini mengajak siswa untuk belajar dengan menyelesaikan masalah yang nyata atau berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Dalam lingkungan teknologi ChatGPT, guru atau dosen dapat memberikan masalah yang memerlukan siswa untuk menggunakan ChatGPT sebagai salah satu sumber informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga, pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Metode ini melibatkan siswa atau mahasiswa untuk bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Dalam lingkungan teknologi ChatGPT, guru atau dosen dapat meminta siswa untuk bekerja sama menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan informasi dan memecahkan masalah yang diberikan. Kemudian yang keempat, pembelajaran mandiri, self-directed learning. Metode ini mengajarkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan mengembangkan kemampuan dan motivasi belajar mereka sendiri. Dalam lingkungan teknologi ChatGPT, siswa dapat memanfaatkan ChatGPT untuk mempelajari topik yang mereka minati dan mengembangkan kemampuan mandiri mereka sendiri. Yang kelima, pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Metode ini mengajak siswa untuk belajar melalui permainan atau simulasi. Dalam lingkungan teknologi ChatGPT, guru atau dosen dapat menggunakan ChatGPT sebagai bagian dari permainan atau simulasi untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi eh, memang kesimpulannya apa ya, bahwa ada peluang kita dalam melaksanakan pembelajaran itu menjadi semakin meningkat, lebih efisien ya, karena contoh saja tidak terlalu memerlukan waktu untuk membuat rumus seperti yang saya lakukan tadi itu. Jadi lebih cepat gitu ya. Hanya saja memang bagaimana sebuah pembelajaran, sebuah metode uh, belajar yang tetap bisa mengoptimalkan proses berpikir siswa atau mahasiswanya, sehingga tidak sama sekali tergantung pada bantuan dari artificial intelligence tadi itu. Nah, demikian sahabat, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar, ada pertanyaan atau mungkin ada usulan untuk apa yang terkait dengan ChatGPT, saya harus misalnya melakukan apa ya untuk pengetesannya, misalnya begitu. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, gratis ya kan, biar bisa update terus terhadap video-video yang saya share untuk pembelajaran kita semua. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Keep learning, doing, and praying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.